sampaikan. Ibu Hajah Sriyanti Ginting wafat di usia 57 tahun. Mbah Maimun Zubair rahimahullah al-maghfurlah, itu waliullah Bapak Ibu. Wafatnya saja di Mekah, nazarnya pengen mati di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la bertetanggaan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Qabul, meninggal di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Ini luar biasa kan? Mbah Maimun mengatakan umur itu kalau sudah 56 itu usia kematian. Itu usia kematian. Makanya bapak-bapak yang sudah 56 siap-siap saja. Enggak lama lagi mati. 56 itu kelipatan angka 7. 7 14, 14 21, 21 28. Orang usia 28 itu usia menikah. Maka kalau umur 28 belum nikah, ketuaan itu, ketuaan. Buat yang masih gadis umur 28 cepet-cepet kawin, ketuaan. Yang bujang juga umur 28, nah, Qadir, Ustaz Qadir ya? Astagfirullah. Berapa ini? 38? Oh, 35. Ini buat bunda-bunda Ali Ikhlas dan Babu Salam di dalam, kita ini punya Ustaz masih bujang. Enggak tahu apa dia yang terlalu milih, apa enggak pernah dijadiin pilihan, jangan ya. Ustaz Qadir. Nih sudah 35 udah ketuaan tuh. 28 itu usia menikah yang sudah ketuaan. Nah 28 sampai 35 itu kata Mbah Maimun Zubair usia pekerjaan. Kalau umur sudah 28 sampai 35 harus bekerja. Apapun pekerjaannya, jangan lihat jenisnya. Berapapun gajinya, honor nggak apa-apa. Yang penting harus bekerja. Nanti pintu rezeki dibuka. Cuman kalau nggak kerja juga males. Kerja ngelihat kedudukan. Kerja ngelihat berapa honor gajinya. Iya nggak kerja. Akhirnya selamanya jadi pengangguran dia. 28 ke 35. 35 sampai 42 kelipatan angka 7 lagi itu usia kekayaan. Orang kalau umur 35 sampai 42 dia kaya, selamanya dia bakal kaya kata Mbah Maimun Zubair. Tapi kalau usia 35 sampai 42 melarat, ya terima aja melarat. Syukuri apa yang ada. Kaya kan tak selamanya soal harta. Kaya itu soal rasa. Betul nggak kira-kira? Nah usia 49 itu usia 42 sampai 49 usia tobat. 49 sampai 56 siap-siap mati. 56 sampai 63 usia ajal. 63 sampai 70 kalau umur sudah sampai 70 kata Mbah Maimun 63 lewat sampai 70 berarti engkau panjang umur. Makanya Bapak Ibu yang sudah 63 ke atas itu alamat bakal panjang umur. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan Ibu Sriyanti Ginting diwafatkan dengan sababiah penyakit. Penyakitnya saya mohon izin nyebut yakni kanker. Penyakit itu Bapak Ibu penghapus dosa, apalagi kanker ya. Ma mim musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu. Tak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim kecuali pasti Allah akan hapuskan dosanya dengan musibah itu. Walaupun cuman duri yang menusuk telapak kaki. Apalagi kanker kan. Mudah-mudahan kemarin ibu kita wafat dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Allahumma amin. Jangankan yang kanker kayak beliau Bapak Ibu. Sakit pala saja, pening pala nih. Pening pala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sekali sakit pala. Antem aja mah bodrek, apa kayak yang cocok ya. Hapus dosa 40 hari berikutnya, pening pala lagi, hapus lagi dosa. Biasanya pening pala itu tanggal tua biasanya.
Itu menghapuskan dosa-dosa. Apalagi yang kanker. Makanya sampai begini. Coba kita ingat Jupe lah. Tahu Jupe nggak Pak? Saya aja tahu ya. Almarhumah Julia Perez. Jupe. Ya jangan-jangan Jupe itu masuk surga lah. Nanti Bapak Ibu kalau di surga ketemu Jupe kaget. Misalnya Ustadz Qadir nih misalnya ya. Ustadz Qadir ngomong, ini Jupe ya, iya Bang Qadir kata dia. Enggak, ngapa lo masuk surga? Apa ceritanya? Oh gini kata Jupe, gua kan kena kanker parah, berobat sampai luar negeri, rambut habis, pala botak, duit habis, bangkrut. Selama ngartis tabungan banyak habis semua buat berobat. Nyerah akhirnya pulang ke tanah air. Begitu sampai rumah malaikat datang, kata malaikat, Jupe, apakah kalau lu mati sekarang nih, kesempatan, dosamu lagi habis. Lu kok bisa dikafarat, dihapuskan dengan penyakit kankermu. Jadi mumpung nih, aji mumpung tobat, kamu mati sekarang, nanti bangkit di akhirat tanpa dosa. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu maksiat lagi, lalu kamu mati masuk neraka. Pilih kata malaikat. Kata Jupe, ya udah Kat, matiin gua sekarang. Izin sama Allah, dicabut malaikat Israel nyawanya. Itulah ceritanya Jupe ke surga. Nah Jupe balik nanya, Bang Qadir kok baru nongol sekarang? Iya gua mampir ke neraka. Lu kok bisa mampir? Karena gua bujangnya kelamaan. Umpama ini, jangan marah Ustaz, jangan marah ya. Ini umpama. Tapi jangan-jangan Ustadz Qadir jodohnya Jupe ya. Makanya nggak nyambung-nyambung sampai sekarang. Tolong Ustadz Qadir berdoa sama Allah, ya Allah gantilah jodohku ya. Subhanallah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita nggak tahu. Tapi cerita saya tadi karangan saya lah. Saya nggak dapat bocoran dari malaikat itu. Tapi mudah-mudahan kita doakan Jupe masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita ini begini Bapak Ibu, cepat atau lambat kita semua juga pasti akan mati. Dan tidak ada yang bisa kabur dari kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati pasti menemukan kalian semua. Silakan kabur. Malah malaikat Israel itu nantang. Kata malaikat Israel kalau orang mau mati, man rak, camat, calon mati, kata Israel. Ayo datangkan siapa yang bisa menyembuhkan kamu. Dokter paling canggih, tabib paling hebat, dukun paling sakti yang bisa menyembuhkan kamu. Tak ada yang bisa menyembuhkan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, malaikat yang pasti akan menjumpai kita semua. Makanya ada cerita Nabi Sulaiman sedang ceramah. Lagi ceramah di pojokan ada orang yang matanya melotot, nggak ngedip-ngedip. Coba lihatin di pojok-pojok. Ada nggak kira-kira? Kalau pojok sana kumisan ya Pak ya. Matanya mendelik, enggak ngedip-ngedip. Nah yang dipelototin, yang duduknya dekat Nabi Sulaiman. Ustadz Qadir lah ya lah kalau sekarang ya. Kan paling dekat sama penceramah. Jadi selesai ngaji, murid Nabi Sulaiman ini ngomong, Nabi, ngapa? Saya kok ada yang aneh hari ini ya. Tadi di pojokan ada orang yang matanya melotot. Tak lihat-lihat preman mah bukan. Cuman ada yang aneh dari matanya. Matanya nggak pernah berkedip. Saat aku beradu pandang, begidik bulu kudukku, bergetar jantungku, terasa copot persendian tulang berulangku. Kata Nabi Sulaiman, kalau kamu pengen tahu siapa dia, dialah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Loh, ngapain dia datang ke sini? Ya lu yang dipelototin. Berarti kamu bakal dicabut nyawanya. Makanya Bapak Ibu,
Ciri orang yang sudah mau mati, paling sedikit satu hari dipelototin 40 kali. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah merasa dipelototin? Kalau sudah ada, siap-siap. Atau ciri fisik nih, saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang sudah mau mati, 3 hari sebelum ajalnya, kakinya melengkung. Kaki kalau sudah melengkung, telapak kaki ya, sudah melengkung, itu umurnya paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah ada yang melengkung, siap-siap. Orang yang sudah mau mati, tulang belakangnya ini lepek. Kan tulang belakang kita ini kan tegak tapi melengkung. Nah, orang yang sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai, lepek dia. Kalau duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kalau sudah miring sangat, nah ibu-ibu siap-siap. Jangan-jangan 3 hari lagi. Jadi dipelototin, iya lu yang dipelototin, kata Sulaiman, berarti engkau yang bakal dicabut nyawanya. Waduh Nabi, kata dia, gua belum pengen mati. Kamu pengen kemana? Kabur. Dia minta kabur ke India, mungkin New Delhi ya, di ibu kotanya. Pakai angin dan jin, dikirim oleh Nabi Sulaiman ke sana. Sampai di India, kan India itu jauh jaraknya sama kota Nabi Sulaiman. Kotanya waktu itu di Baghdad. Maka Baghdad itu terkenal dengan sebutan negeri 1001 malam. Karena Nabi Sulaiman itu punya bini 1000. Masya Allah, makanya kalau orang nggak laku itu kebangetan ya. Kebangetan betul itu. Maaf Ustaz Qadir ya, maaf lagi ya. Kebangetan. Nabi Sulaiman itu punya bini 1000. Itu poligami apaan namanya ya? Yang katanya digilir cuman dalam 1 malam. Subhanallah. Kalau Nabi Sulaiman masih hidup zaman sekarang, langsung jadi bintang iklan itu. Pria punya selera. Subhanallah. Jadi dikirim dari Baghdad sampai ke India. 3 hari 3 malam dia di India, ongkang-ongkang kaki, tepuk dada dia. Hebat dah gua. Bisa kabur dari malaikat Israel. Habis ngomong begitu Bapak Ibu, terjadi gempa bumi, rumah ambruk, gedung ambruk, ribuan orang mati, termasuk dia mati juga. Nah, Israel balik lagi ke Baghdad habis kejadian itu. Masih jauh dipanggil oleh Sulaiman. Sini dulu. Ngapa lu manggil-manggil, kata Israel. Enggak, kata Nabi Sulaiman. Kemarin ngapain 3 hari yang lalu? Kami sedang pengajian, kamu ganggu. Kata Israel, saya ini diperintah Allah nyabut nyawa manusia sekaligus. Cuman bukan di Baghdad, di India. Yang bakal mati ribuan banyak orang. Nah, 3 hari sebelum kejadian saya cek dulu, dicocokkan dengan daftar waiting listnya. Kira-kira cocok apa enggak? Udah dicocok-cocok, kurang 1. Saya muter-muter di India, kata dia, ketemu Amitabh Bachchan, bukan. Sahrukan bukan juga. Sahir Syekh belum waktunya. Ternyata orangnya masih pengajian di Pahoman. Nggak tahu apa bagian dalam rumah, apa bawa taruh sono ya Pak ya. Dia sendiri yang sedang pengajian bersama Nabi Sulaiman. Dia sendiri yang minta dilempar, dikirim ke India, New Delhi, menemui tempat tanah kematiannya dan dimatikan tepat sesuai dengan jadwal kematiannya. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari, dan tak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kita dalam hidup bukan kabur dari kematian. Pilihan kita hidup ini adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baru setengah jam ceramahnya, dikit lagi ya Bapak Ibu. Saya minta waktu dikit lagi. Begini, surga dan neraka itu misteri. Yang penting gini aja Bapak Ibu, teruslah beramal selagi bisa. Kalau kepleset, keseliu kata-kata, minta ampun, minta maaf.
Kalau kesandung berbuat dosa, minta ampun. Allah Maha Pengampun. Karena kita manusia ini manusia biasa, pasti punya kesalahan dan lupa. Betul nggak kira-kira? Yang penting begini, saat kita sedang merasa banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saat kita sedang bertakwa, jangan merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena cuman Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya. Ada kejadian begini Bapak Ibu, saya membaca hadisnya ini agak der gitu. Cuman saya bacakan karena belakangan ada kabar Hercules tobat. Nah, ini saya bagus juga tuh, inspirasi bagi kita kan. Nabi bersabda, "Inna rajula la ya'lamu bi amali ahlil jannah." Ada seorang laki-laki, kata Nabi, berbuat bukan inna rajula kalimat, inna ahadakum. Ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dia telah melakukan perbuatan ahli surga. Seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu pergelangan tangan sampai siku ya Bapak Ibu. Sehasta. Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sedetik lagi dia akan masuk surga. Sesaat lagi dia akan masuk surga. Tinggal sejengkal lagi dia akan masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdirnya mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sayang, beribu kali sayang, kata Nabi. Dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan tidak akan pernah termasuk kita. Allahumma amin. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum. Sesungguhnya ada di antara kalian la ya'malu bi'amali ahlin nar, sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Bentar lagi dia mau masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Takdirnya mendahului. Fayamalu bi amali ahlil jannah, dia mengerjakan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Ini kayak Hercules ya Pak, bos dedengkot preman. Entah alangkah banyak maksiat yang dia kerjakan. Di masa tuanya Allah kasih hidayah, hijrah, taslim, tobat dia. Mudah-mudahan dia istiqomah. Allahumma amin. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang golongan yang pertama tadi ada? Sepanjang hidupnya dia ahli surga amalannya, tapi ujung-ujungnya masuk neraka? Ada. Bahkan saya berani nyebut nama. Lu kok berani amat? Karena Allah dan Rasulnya sudah menyebutkan nama. Siapa dia? Satu, Dzul Khuwaisirah. Itu nama sahabat Nabi Pak. Dua, Abdurrahman bin Muljam. Mereka ini soleh sekali sepanjang hidupnya. Sampai-sampai begini kalimatnya dalam hadis Sahih Muslim ini, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai. Bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh keren tuh. Kelompok panitia surga itu Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah betul-betul mengamalkan. Bacaan Qur'anmu enggak ada bandingan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada bandingnya dengan puasa mereka. Tapi mereka itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Mereka anjing-anjing neraka. Serem banget. Saya aja malas kadang bacain hadis ini Pak, karena bahasanya kasar. Coba dihalusin dikit, kiri-kiri neraka gitu. Jangan anjing gitu ya. Asu-asu neraka gitu ya. Agar agak lembutan dikit gitu ya. Ini anjing-anjing neraka. Mereka ini ahli Quran. Mereka ini rajin sholat. Mereka ini rajin puasa. Tapi mereka malah masuk neraka. Apa sebabnya? Karena mereka merasa paling suci sendiri.
Selain kelompok dia kafir semua. Hati-hati, zaman sekarang udah banyak, Pak. Orang dikit-dikit ngomong kopar kafir, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah begitu. Seakan-akan dia panitia surga, yang lain udah salah semua. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Sesoleh apapun kita jangan merasa suci. Karena manusia itu memang banyak dosanya. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kadang-kadang begini, Pak. Tak kita sangka Allah itu belum tentu ridho sama amal kita, tapi ridho dengan perkataan kita. Ada kalimat begini, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang laki-laki, ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu perkataan min ridwanillahi ta'ala, tapi gara-gara perkataan itu Allah ridho kepadanya. Ridho gara-gara kata-kata. Tapi ada juga innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Tapi ada seorang yang berkata yang dengan perkataan itu Allah murka kepadanya. Saya ambil contoh begini. Pernah nonton film Titanic tidak? Pernah ya. Saya juga hobi itu. Dulu Bapak Ibu. Film Titanic itu kalau kata orang apa kapal Titanic itu tenggelam? Kata orang di sana banyak minuman keras. Woi, kapal pesiar yang lain banyak minuman keras tapi tenggelam. Tidak tenggelam. Oh, di kapal itu ada judinya, di kapal lain banyak judi tapi nggak tenggelam. Oh, di sana berzina, banyak pasangan kumpul kebo, di kapal lain banyak orang berzina tapi nggak tenggelam. Ngapa Titanic saja yang tenggelam? Karena Allah belum tentu murka karena maksiat manusia, tapi Allah cepat betul murka gara-gara perkataan manusia. Apa sebabnya? Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, berkata, waktu ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Apa kata dia? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Hanya gara-gara kata-kata. Makanya buat kita semua, jaga kata-kata. Jangan sampai Allah jadi murka. Ada 4 remaja di London, liburan. Naik mobil sedan. Pamitan sama mamahnya, mah pamit. Mau jalan-jalan pelesiran. Kata ibunya, hati-hati Tuhan bersama kalian. Oh maaf mah, kata dia. Kalau Tuhan ingin ikut bersama kami, nggak muat tempat duduknya. Karena mobil sedan cuma 4 kursi. Tapi kalau Tuhan mau ikut nggak apa-apa sih di belakang. Ngelunjak nih orang Pak. Di bagasi maksudnya. Jalan, tumburan sama tronton, dilindes lepek, 4-4-nya jadi peyek juga. Cuman bagasi mobil utuh sama sekali. Ingat, itu hanya gara-gara kata-kata. Kita nggak tahu dari amal mana Allah murka sama kita, atau dari perkataan yang mana. Terakhir ini, saya mau cerita. Ini cerita closing lah ya. Nabi Musa alaihi salam itu kan gelarnya kalimullah, Nabi yang bisa dialog langsung dengan Allah. Cuman nggak boleh ketahuan orang, karena kalau yang tahu itu ngelihat bisa gila dia, bisa mati seketika. Maka selalu pilih tempat sepi. Di mana? Bukit Sinai, Tur Sina. Berangkat ke sana. Nah, wayahnya berangkat ke Sinai. Di jalan ketemu orang soleh. Orang soleh itu nanya, Nabi, ana a'budan nas. Saya ini manusia yang paling rajin ibadahnya. Terus kata Nabi Musa, Anda kan mau ketemu Allah nih. Tolong titip pertanyaan sama Allah. Nanti kalau saya mati, kira-kira apa balasannya dari Allah? Karena saya sudah rajin ibadah. Baik, kata Nabi Musa, nanti saya tanyakan. Jalan lagi ketemu preman di perempatan. Nabi, kata preman. Ngapa, kata Nabi Musa? Mau kemana? Ngadep Tuhan. Titip pertanyaan, kata preman, gua tukang mabok. Nanti kalau gua mati, apa balasan dari Allah? Baik, kata Nabi Sulaiman, kata Nabi Musa, gampang pertanyaannya itu dijawab. Berangkat, besok pulang. Singkat cerita, orang solih datang. Nabi, apa balasan untuk saya dari Allah? Karena saya sudah rajin ibadah. Kata Nabi Musa,
balasan untukmu surga. Orang soleh ini nanya balik, Nabi, maaf betul, itu doang balasannya? Iya, kata Nabi Musa, itu doang, saya nggak bisa nambahin. Pulang orang ini dengan kecewa. Itu mah gua ada tahu, Nabi, kalau orang rajin ibadah balasannya surga. Ya udah, kata Nabi Musa, gua nggak bisa nambahin. Pulang dengan kecewa orang soleh ini. Preman datang, Nabi. Nabi Musa siapin pentungan di balik pintu. Kalau dia nggak terima, tinggal berantem aja tuh. Apa balasan buat saya? Kata Nabi Musa, neraka. Ntar Nabi, kata dia, saya tanya, waktu Allah nyebutkan saya masuk neraka, Tuhan nyebut nama saya enggak? Iya, Tuhan menyebut namamu lengkap, kamu bakal masuk neraka. Alhamdulillah, kata dia. Loh kok alhamdulillah? Ternyata Tuhan masih ingat nama gua, kata dia. Udah lama gua ini lupa sama Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah melupakan saya. Makasih Nabi, makasih, kata dia. Pulang ke rumah nangis dia. Istrinya tumben. Loh kok tumben preman nangis, kata bininya. Kata istrinya, dek, kata dia. Ternyata Tuhan gak pernah ngelupain gua. Udah puluhan tahun gua mabok, Tuhan gak pernah melupakan saya. Apa kata istrinya? Ya udah gebang, abang kan mabok terus, sekali-kali terima kasih sama Tuhan. Coba abang sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, Bapak Ibu, buat terima kasih. Sedang sholat mati dia. Akhirnya masuk surga, dosanya diampuni selama jadi preman. Nah giliran orang soleh tadi pulang ke rumah cemberut. Ngapa kata bininya cemberut? Iya, masa balasan cuman surga. Saya puasa rajin, sholat rajin, nggak pernah maksiat, balasan cuman surga. Itu mending orang maksiat tapi masih masuk surga juga. Saya ini zina nggak pernah tapi masih dapat surga juga. Ya sudahlah kalau gitu saya jajal bikin maksiat aja dulu, kata dia. Dipanjang katanya ada pemandangan. Jajal dia ke sono, Pak, lagi di sono mati. Akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ambil hikmahnya dari kisah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.